Sodakoe diakehi muga dadi tentreming ati rezekine ditambahi. Allahumma amin. Allahumma sholli. Sinergi kolaborasi adalah kata kunci antara anggota dewan dengan konstituen. Muhammad. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Proaktif program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Dan tentu saja kami akan terus mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat siapa saja sosok wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 13 dapil atau daerah pemilihan se-Jawa Tengah. Di episode proaktif kali ini, kita akan kembali mengajak Anda mengenal lebih dekat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari perwakilan daerah pemilihan Jateng 11 atau Dapil Jateng 11 yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Septiana Devi. Pastinya dalam proaktif, hari ini kita akan mengikuti agenda dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Siti Rosidah SAG dari Dapil 11, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Hari ini saya berada di Kabupaten Cilacap ya, di belakang saya ini adalah Cilacap Bercahaya, tepatnya di alun-alun Cilacap. Dan hari ini kita akan ikuti agenda dari Ibu Hajah Siti Rosidah SAG. Apa saja agenda beliau? Ikuti terus kebersamaan saya pastinya di Proaktif. Malang melintang di dunia politik. Sri Kandi yang satu ini tak hanya energik, namun juga suka belusukan ke desa-desa untuk bertemu dengan masyarakat. Mewakili kaum perempuan di Gedung Berlian, menjadikan politisi dari fraksi PKB DPRD Jateng ini tak hanya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Lebih dari itu, sebagai representasi masyarakat Cilacap dan Banyumas, berbagai keluhan dan permasalahan warga yang masuk melalui reses maupun kondapil terus beliau perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu desa yang berhasil mewujudkan mimpi masyarakat desa melalui aspirasi Ibu Siti Rosidah adalah Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Pemirsa, kita awali agenda hari ini bersama dengan Ibu Siti Rosidah dari Desa Pelanjan. Nah, kabarnya Bu Siti Rosidah hari ini sudah berada di dalam bersama dengan perangkat desa. Yuk, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, Alhamdulillah, Bapak. Mbak Devi, selamat Ibu. datang. Terima kasih rawuhnya di Desa Pelanjan. Senang bisa bertemu dengan Ibu dan juga Alhamdulillah. Bapak-bapak. Ini perangkat desa ya Bu? Iya betul, ini Pak Kepala Desa. Oke. Ini Mbak Devi, ini Pak Kepala Desa. Mas Mane Pak Daryono. Agenda hari ini apa Bu yang akan Ibu jalankan? Bertemu dengan masyarakat pasti hari ini ya? Iya betul. Nanti kita akan ketemu masyarakat di daerah Adipala. Terus kemudian nanti kita juga akan tinjau UMKM yang terdampak COVID tapi hari ini masih eksis. Oke. Di wilayah Buntu. Itu perbatasan antara Cilacap dan Banyumas. Terus kemudian yang pagi ini kita nanti akan melihat infrastruktur jalan yang sudah didanai dengan dana Pemprov, diusulkan oleh masyarakat lewat saya. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung kita lihat saja Bu ya. Begitu? Ini hasil Siap. dari
infrastruktur ya, dana yang dianggarkan memang untuk masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat Oke. ya. Kita boleh langsung tengok Boleh, siap. ini jalannya Bu ya. Mat. Bertahun-tahun tak memiliki jalan desa yang layak. Berkat dukungan dari Ibu Siti Rosidah, masyarakat Desa Pelanjan akhirnya memiliki jalan yang halus dan nyaman. Mereka pun tak khawatir jika hujan menerjang, mereka masih bisa tetap nyaman untuk beraktivitas. Ya Bu Rosidah, ini adalah jalan hasil dari dana aspirasi yang bisa dirasakan warga. Pembangunan tahun berapa ini Bu? Tahun 2022. 2022 ya? Akhir 2022, Iya, berarti betul. masih tergolong baru ini Masih ya? tergolong baru. Ini posisinya tadi malam hujan, jadi masih tampak kalau kita itu mungkin glowing ya. Glowing ya? Iya, masih tampak bagus dan ini sangat membanggakan masyarakat. Mm-mm. Kalau pagi anak-anak itu sering jadi suka sepedaan. Oh, iya, Karena iya. dulu ini jalannya tidak layak untuk anak main sepeda, hari ini sudah sangat layak untuk anak-anak main sepeda. Jalan pagi juga sangat enjoy. Jadi disyukuri luar biasa. Bahkan waktu selesai jalan ini dibangun, warga itu secara swadana itu syukuran. Memang Iya. sudah berapa lama sih Pak jalan di sini? Cukup memprihatinkan kondisinya Pak Lurah? Sudah terlalu lama. Hmm. 10 tahun lebih dulu pernah ada pembangunan di sini ya, dari provinsi juga anggarannya. Cuman ini tahun 2012 sampai sekarang ini baru dibangun lagi sama Bu Siti Rosidah. Apa yang mau disampaikan Ibu untuk Ibu Rosidah ketika aspirasinya udah tersalurkan ini ya dengan Semoga lebih mulusnya jaya, jalan? lebih maju. Semoga bisa lebih memajukan desa-desa lain, lebih leluasa lagi, lebih enak lagi. Lebih panjang lagi jalannya. Terima kasih. Insya Allah kita akan bareng-bareng sama Pak Lurah untuk membuat desa ini jadi indah sesuai dengan harapan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Tuh, jadi memang ya harapannya ini menjadi perbaikan infrastruktur yang bisa memperbaiki perekonomian masyarakat. Paling tidak yang jualan jadi mudah, terus kemudian memiliki akses untuk ke pasar, ke sekolah. Ibu-ibu itu membawa anak-anak ngantar sekolah itu juga jadi lancar. Yang petani-tani yang di ladang kayak gini juga membawa Hasil gabah taninya ya. itu juga jadi mudah. Nah, ini memang satu tuntutan masyarakat ya, salah satunya perbaikan jalan gitu. Kita mau jalan kemana Bu hari ini? Hari ini kita ke Buntu. Buntu. Ke Buntu kita tengok UMKM yang terdampak COVID-19. Pasti ada up and down-nya. Kita nanti akan urai informasi dari sana seperti apa. Kemudian inilah potret dari UMKM yang ada di wilayah Cilacap. Oke, cara mereka bertahan kira-kira Ya, seperti apa ya? Ikuti terus kebersamaan kita hari ini Terima bersama kasih. Ibu Rosidah, pastinya dalam Proaktif. Usai di Desa Pelanjan, perjalanan kita berlanjut ke pusat UMKM UD Sedap Jaya, masih bersama Ibu Siti Rosidah. UMKM milik Hajah Masfufah ini memproduksi jajanan pang-pang dan cipir. Berkat ketekunan Hajah Masfufah, usaha yang ditekuninya ini terus berkembang pesat dan mampu mempekerjakan karyawan sehingga mendongkrak ekonomi masyarakat. Mbak Evi, Ya. ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol dengan ibu pemilik dari UD Sedap Jaya, UMKM yang bergerak di bidang makanan yang sudah established sejak tahun 1978. Wow, Iya. sudah cukup lama. Cukup lama, ini sudah generasi ketiga. Oke. Tapi juga terdampak COVID-19. Terdampak COVID-19 Betul. tapi masih bertahan sampai Masih sekarang ya. bertahan sampai Oke, sekarang. kalau dulu makanannya mungkin ada perbedaan dengan sekarang ini Bu. Ini makanan-makanan yang original taste sejak tahun 78 established sampai hari ini. Ini adalah salah satu makanan-makanan yang masih kita rindukan karena sejak dulu ada. Oke, Iya, dan betul. kayaknya belum afdol kalau kita belum ngobrol dengan ownernya ya Iya, Ibu betul ya. dong. Ibu, apa di sini Bu, ini biar Mas kelihatan Fufah, tumpuannya. Selamat pagi. Ibu, Mas Fufah ini adalah pemilik dari UMKM ini ya Bu ya? Iya. Oke, nah ini Ibu boleh dijelaskan usaha ini udah sejak kapan Ibu? Sudah sejak kapan?
Udah dari tahun 78 dari ibunya suami saya. 78. Awalnya apa Bu sampai akhirnya sekarang ini pang-pang ya? Ya. Dulunya sih bikin itu kue basah bolu. Cuman kan kalau bolu kan harus cepet itu apa kue basah kan cepet itu apa Berjamur Lemes ya. gitu ya, bahasannya orang Jawa. apa, coba yang kering kan kering kan bisa tahan lama gitu. Bu, bagaimana Ya. melihat semangat dari Bu Mas Fufa ini luar biasa ya? Kalau hari ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sudah di angka 5,3 something Ya. gitu ya. Artinya hari ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sudah kita jadikan sebagai penyemangat untuk bergerak lebih. Kita berdoa dan kita mensupport kepada Bu Hajah Mas Fufa dengan produksi yang melimpah seperti ini bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat bergerak karena ini Ya. juga memberikan kehidupan untuk karyawan-karyawannya. Ya, jadi kalau pemirsa ya stay at home butuh camilan bisa nih ya. Pang-pang dari UD Sedap Jaya ini adalah salah satu UMKM yang masih bertahan dari tahun 1978 Iya. sampai sekarang 2023. Luar biasa ya. Baik, Ibu harapan kedepannya apa Ibu sebagai pengusaha pebisnis UMKM di bidang camilan ringan ini? Ya maunya sih tambah maju, tambah banyak yang itu ordernya. Baik, ini produksi dari UD Sedap Jaya pemirsa ya, lumba-lumba ya. Lumba-lumba. Jadi kita dukung UMKM Yes. agar terus berkembang ya Siap. dan bisa bangkit lagi Amin. setelah pandemi COVID-19 ya. Semoga semakin ramai lagi ya Ibu ya. Amin. Berbeda dengan jajanan pang-pang dan cipir yang lain pemirsa, jajanan produksi UD Sedap Jaya ini lebih enak dan nikmat. Selain itu, harganya pun relatif murah dan ramah di kantong kita. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita icip-icip ya. Ini adalah pang-pang hasil produksi dari UD Sedap Jaya. Dan juga ini ada cipir yang jadi favorit masyarakat ini nih, yang cipir ya. Ibu boleh kita icip-icip ya Ibu ya. Ini testimoninya katanya enak sekali. Tapi kita persilakan Bu Rosida untuk mencicipi terlebih dahulu. Kita cicipi. Monggo Ibu makanan juga makan terfavorit. bersama kita Ibu. Rasanya renyah, kriuknya pas ya Ibu ya, nggak keras juga jadi gigitnya tuh nggak effort gitu pemirsa ya. Semakin penasaran kan ini kamera. Kalau denger kriuknya kita ya Ibu ya, ini kriuknya berasa banget dan ini bebas pengawet ya Ibu ya. Iya, enggak. Nggak pakai pengawet ya Bun? Enggak. Bisa bertahan berapa lama ini Bu? Kalau bertahannya sih bisa sampai 5 bulan, tapi setiap hari itu laku terus alhamdulillah. sih. Jadi oke. nggak sampai gitu paling lama 1 bulan. enggak 1 bulan juga. Setengah bulan. minggu Paling gitu. 1 minggu juga libur tapi udah jalan lagi. Sudah gitu. habis terus gitu ya. Jadi aman ya kalau misalnya ini disimpan di rumah selama 5 bulan, bulan. bisa ya. Asal nggak dibuka aja toplesnya pemirsa ya, karena melempem kalau dibuka kelamaan ya. Ini kita sudah icip yang pang-pang. Sekarang Yang cincin. oh yang cincin. Iya, Oke. Sekarang kita mau coba yang cipir ya. Monggo silakan Ibu. Oke. Cari yang Ini sih- panjang-panjang ini. Lebih keras tapi lebih gurih gitu. Lebih Katanya keras. ini lebih keras tapi lebih gurih, pemirsa. Kita Oke. coba ya cipir. Oke. Enak. Kalau ini bikin Lebih nagih gurih. Bu. Kebetulan saya juga suka ini ya. Jadi kalau cemilan saya suka ini bikin nagih, gurih rasanya dan karena panjang ya, jadi lama habisnya. Oke deh, alhamdulillah. Enak ya. Jadi Luar memang ini biasa. spesialisasinya rasanya gurih semua ya Bu ya. Iya, gurih. Pemirsa, selesai sudah kita icip-icipnya, pang-pang dan juga cipir ya dengan rasa yang gurih semuanya, enak semuanya tanpa bahan pengawet pastinya. Dan ada pesan terakhir dari Bu Rosida untuk para pemirsa untuk mendukung pelaku UMKM. Apa pesannya Ibu? Oke, terima kasih Mbak Devi. Setelah kita icip-icip, setelah kita lihat, setelah kita komunikasi dengan Ibu Hajah Mas Fufa, hanya ada satu kata untuk bagaimana UMKM bergerak dan bangkit pasca pandemi COVID adalah tekani, tukoni. Begitu, tekani itu datangi, tukoni itu beli. Dan hari ini kita juga ikut melakukan hal yang sama.
borong untuk ke Semarang. Kira-kira begitu. Oke, terima Borong kasih. ya. Sampai Tekani ketemu tukoni. di lain kesempatan. Iya, baik. Tekani tukoni pemirsa, itu pesan dari Bu Rosida dan semoga usahanya semakin lancar, Amin. semakin maju, semakin ramai lagi setelah ini ya, Amin. Ibu ya. Usai dari UD Sedap Jaya, perjalanan kita berlanjut ke Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap untuk mengikuti agenda Ibu Siti Rosidah selanjutnya, yakni mengisi kegiatan wawasan kebangsaan bersama masyarakat. Sebagai anggota DPRD Jateng, beliau memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh oleh faham radikalisme. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu Pemirsa, di sela-sela kesibukan Ibu Rosida masih menyempatkan waktu untuk memberikan wawasan kebangsaan dan juga pendidikan politik kepada anak-anak muda dan ibu-ibu. Tadi kebanyakan pesertanya wanita ya, Bu? Iya, betul. Oke. Ibu, di sela-sela kegiatannya kenapa masih menyempatkan waktu untuk memberikan pendidikan politik dan juga wawasan kebangsaan ini, Bu? Iya. Kewajiban partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan politik. Nah, tambahannya bagi saya wawasan kebangsaan harus kita sampaikan kepada generasi muda karena ini adalah merupakan pemegang estafet kepemimpinan masa depan. Pemahamannya tentang Indonesia harus menurut saya itu harus integral. Harus luar biasa mengikat di dalam hati. Jadi ke-Indonesianya paham, keagamaannya paham. Lah tadi itu konteksnya adalah bagaimana berbicara tentang politik itu apa, fungsinya itu apa, dan kita tidak boleh apatis terhadap masalah politik karena keseharian kita sesungguhnya juga berkaitan dengan politik. Politik tidak hanya sekedar anggota dewan ataupun hal-hal yang kadang-kadang susah dinalar oleh masyarakat secara langsung, tapi sesungguhnya harga cabai yang tinggi ini juga politik, politik dagang, kira-kira gitu. Terus kemudian segala sesuatunya, termasuk itu kesejahteraan masyarakat terkait dengan permohonan jalan yang baik, ini juga politik. Segala sesuatu dari kita bangun sampai tidur dan bangun lagi, kita sesungguhnya di dalamnya adalah politik. Maka kalau saya membahasakan politik adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan manusia menuju jalan kesejahteraan, keselamatan bersifat makro, baik itu kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian dari sini apakah mereka sudah paham? Ya pasti ada yang paham, ada yang belum. Ini makanya menjadi sebuah upaya untuk memberikan sesuatu hal yang bagi yang sudah tahu biar tambah kuat, bagi yang belum kita kuatkan. Ini adalah sebuah upaya bersama. Usai seharian berkeliling Kabupaten Cilacap, saatnya kita rehat sejenak untuk melepas lelah sembari ngobrol santai bersama Ibu Siti Rosidah. Pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk ngobrol lebih dekat dengan Ibu Siti Rosidah. Sosok beliau ini seperti apa? Nampaknya dekat sekali dengan masyarakat. Apakah dekat juga dengan keluarga? Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara bekerja sebagai anggota dewan dan juga sebagai ibu dari keluarga? Ya, terima kasih Mbak Devi. Saya memang sudah jadi anggota dewan sejak tahun 2009. Sampai hari ini berarti di periode ketiga, artinya ini hampir 15 tahun. Nah, pola menjaga hubungan dengan keluarga bagi saya adalah harus ada keikhlasan antar keduanya. Nah, artinya kalau anggota dewan itu kan milik publik. Ya, artinya sebagian waktu yang saya miliki adalah milik publik, di mana sebagian besar waktu saya ini untuk kantor, untuk partai, untuk masyarakat begitu. Tuntutan dari seorang politisi itu waktunya harus berbagi banyak dengan masyarakat begitu. Dan saya menemukan suami saya namanya Muhammad Setiawan. Beliau bekerja di Bank Jateng kebetulan. Nah, ini beliau berkenan dan memberikan restu saya dan memberikan waktu kepada saya untuk bergerak di bidang ini sehingga keluarga saya masih bisa utuh. Artinya suami saya masih memberikan restu dan silahkan ini tugasmu. Ketika pun saya harus di dapil lama, umpamanya reseskan 8 hari, ya suami memberikan bahasanya itu ya memahami
dan silahkan wong ini tugasmu, kira-kira begitu. Baik, tadi Ibu sampaikan kalau sudah 3 periode alias 15 tahun menjadi anggota dewan ya. Hampir 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun menjadi anggota dewan. Gimana cerita awalnya? Ibu kan kalau dari backgroundnya ada SAG ya. Oke, pendidikan. Pendidikan. Iya, Nah, betul. ini gimana Bu bisa terjun ke dunia politik? Politik sebenarnya multi entry. Boleh dari mereka yang memiliki background pendidikan agama. Terus kemudian ada yang memang umpamanya dari FISIP. Tapi ternyata saya berangkat dari mungkin komunikasi saya dengan masyarakat yang lumayan intensif, kemudian bisa menjadi salah satu modal berkomunikasi, berkolaborasi dengan masyarakat, kemudian saya didukung untuk bisa menjadi anggota dewan. Nah, dari sini saya melihat siapapun sesungguhnya memiliki potensi yang sama untuk ada atau berjuang di bidang politik. Jadi kalau saya itu backgroundnya adalah pendidikan, saya memang dari awal tidak pernah punya cita-cita menjadi politisi. Ya. Kemudian tahun 98 ketika saya lulus, itu era reformasi, PKB didirikan oleh PBNU, dan yang diminta untuk bisa ada di dalamnya ya siapa lagi kalau bukan kader-kader NU. Saya kebetulan juga termasuk dari keluarga besar Nahdlatul Ulama yang diminta untuk bergabung pada PKB. Saya 98 bergabung, 2009 saya dicalonkan di dapil sini Cilacap Banyumas. Saya menjadi anggota dewan yang pertama, begitu. Terus kemudian 2014 saya periode kedua, 2019 ke 2024 saya periode ketiga. Jangan sampai kita ini meninggalkan suatu hal yang tidak baik pada saat kita menjabat. Nah, ini akan menjadi cerita turun-temurun, akan menjadi stigma yang selalu melekat. Nah, dan ini harapan saya stigma ini akan baik manakala saya pun open, saya pun mau berkomunikasi, saya pun mau advokasi. Nah, inilah yang kemudian tidak membuat saya lelah, karena seberapa prosesnya saya bisa mengadvokasi mereka kalau saya tidak mau turun. Nah, bahasa saya yang penting saya lakukan sepenuh kemampuan yang saya miliki. Berat apa enggak? Ya pasti berat, pasti berat. Dan ini adalah merupakan kewajiban manakala saya sudah mendapatkan amanah. Karena saya kepingin ketika saya melaksanakan amanah ini nilainya itu tidak ibaratnya rapot merah, maka saya akan lakukan ini sepenuh hati, sepenuh keikhlasan, sepenuh nurani, agar bisa menjadi tidak hanya sekedar politik, tapi saya kepengen berpolitik itu berkah, berpolitik itu ibadah. Sehingga dalam langkah-langkah saya niati untuk beribadah, menemani masyarakat dalam setiap perjuangan yang ada, sehingga saya dalam konteks ini tidak hanya sekedar hablum minallah ke atas, tanggung jawab saya kepada Allah, tapi ada hablum minannas kepada masyarakat, yang kemudian ini korelasinya juga dalam rangka ibadah secara kemanusiaan. Ya, tapi kalau melihat antusias masyarakat ketika bertemu Ibu tadi luar biasa ya. Gitu banyak ya? yang minta selfie tadi ya Bu ya. Iya, betul. Banyak yang minta selfie, foto bareng, bahkan memberikan nomor WhatsApp pun Ibu juga nggak ragu ya. Iya, saya itu WA saya itu diketahui nggak cuman semua orang tuh saya flurkan. Ibaratnya ketemu orang 500, ketika memang mereka minta ya saya flurkan saja. Tapi konsekuensinya memang HP saya sering ngedrop, sering ngeblank, karena memang dalam waktu 5-10 menit kayak gini nanti WhatsApp banyak banget. Terus kemudian yang kedua, ya semampu saya akan balas secara pribadi. Tapi bahwa ini lama, yang penting saya handle. Solusi atas semua problem masyarakat, tapi paling tidak kita bagian dari solusi atas problem masyarakat. Menarik ya. Jadi anggota dewan adalah bagian dari solusi anggota masyarakat, dan semoga kami doakan yang terbaik untuk Ibu ya untuk kedepannya. Apakah lanjut atau tidak, kembali lagi amanah masyarakat lagi ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Siti Rosidah. Hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda Ibu yang cukup padat ya. Cukup padat hari ini, bahkan setelah ini masih berlanjut lagi agendanya. Tapi kita akhiri sampai sini dulu dengan ditutup. Ini ada minum degan pemirsa ya. Hari ini kita sudah diajak tadi jajan cemilan, kemudian diajak minum degan juga oleh Ibu Rosidah. Ini menarik sekali. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Salam untuk masyarakat di dapil Ibu, dapil 11 ya, khususnya di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Demikian Proaktif hari ini pemirsa. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya bersama wakil rakyat lainnya. Terima kasih.
Mendengar, mengabdi, dan melayani akan terus menjadi pegangan. Bergerak, berjuang, dan berkolaborasi akan terus dilakukan demi mewujudkan mimpi masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera bersama Wakil Rakyat Jawa Tengah.